saya dari kelompok 8. Nama saya Sirana Banua, NIM 200205039. Nama saya Rehan Munawardi, NIM 2002-05394. Perkenalkan, nama saya Jul Pradisi Hutang. Baik, perkenalkan nama saya Arman Dedi Selaya, NIM 2002-05006. Nama saya Krisanto Leginting Suka, NIM 1902-05006. Penjelasan tentang bakteri. Bakteri berasal dari kata Latin, itu bacterium, yang artinya adalah sekelompok atau kelompok raksasa dari organisme hidup. Bakteri sendiri adalah sangat kecil atau mikroskopik. Kebanyakan bakteri itu bersel tunggal atau uniseluler, dan dengan struktur sel yang relatif sederhana, tanpa nukleus atau inti sel. Bakteri sendiri adalah yang paling berkelimpahan daripada semua organisme. Bakteri sendiri itu adalah tersebar atau berada di mana-mana. Mereka bisa berada di tanah, di air, dan mereka adalah sebagai simbiosis dari organisme bakteri yang lain. Banyak patogen yang merupakan bakteri, dan kebanyakan dari antara mereka itu adalah jenis yang kecil. Dan biasanya mereka hanya berukuran 0,5 sampai 5 mm. Meski ada beberapa jenis yang dapat menjangkau hingga 0,3 mm. Tapi itu dalam diameter Thiomargaritma. Bakteri umumnya memiliki dinding sel seperti layaknya sel hewan, dan biasanya mereka hanya berukuran 0,5 sampai 5 mm. Meski ada beberapa jenis yang dapat menjangkau hingga 0,3 mm. Tapi itu dalam diameter Thiomargaritma. Bakteri umumnya memiliki dinding sel seperti layaknya sel hewan dan jamur, tetapi dengan komposisi yang sangat berbeda, atau dapat disebut juga dengan peptidoglikan. Banyak juga beberapa bakteri yang bergerak menggunakan flagella, dan yang membuat perbedaan dari struktur yang lain itu adalah flagella sendiri. Bakteri sendiri adalah termasuk dalam golongan prokariota. Itu merupakan bentuk sel yang paling sederhana, memiliki ukuran diameter dari 1 hingga 10 mm. Saya akan menjelaskan proses infeksi bakteri. Infeksi bakteri adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh bakteri serta dapat menyerang seluruh organ tubuh. Demam, batu, hingga tanda peradangan seperti nyeri yang merupakan beberapa gejala yang dialami oleh penderita kondisi ini. Penularan bakteri dapat terjadi dengan berbagai cara, bisa secara langsung, seperti percikan ludah orang yang terinfeksi yang terhirup, melalui makanan, atau gigitan hewan yang terkontaminasi. Bakteri berbeda dengan virus. Bakteri tidak membutuhkan sel manusia untuk hidup dan berkembang biak, sedangkan virus justru membutuhkannya. Maka dari itu, proses diagnosis hingga penanganan infeksi bakteri dan infeksi virus sangatlah berbeda. Pertama, penyebab infeksi bakteri. Banyak bakteri yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh tubuh. Hanya sebagian di antaranya yang menyebabkan penyakit. Infeksi terjadi saat bakteri merugikan ke dalam tubuh dan berkembang biak dengan cepat. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri antara lain antraks, penyakit lain, demam Q, demam reumatik, demam tifoid dan demam paratifoid, tuberkulosis, pneumonia, meningitis, dan gonore. Kedua, penularan bakteri dapat terjadi dengan cara yang berbeda-beda, di antaranya adalah secara langsung. Penularan bakteri dapat terjadi ketika orang yang terinfeksi bersin, batu, ciuman, atau berhubungan seksual. Ibu hamil juga dapat menularkan bakteri ke anak yang tengah dikandungnya melalui plasenta atau kontak dengan jalan lahir saat persalinan. Secara tidak langsung, bakteri dapat tertinggal pada benda-benda sekitar seperti handuk, meja, hingga genggam pintu. Bakteri yang terdapat pada benda yang dapat berpindah ketika benda tersebut disentuh orang lain melalui gigitan hewan, misalnya pada penyakit Lyme yang ditularkan oleh gigitan kutu. Ketiga, risiko infeksi bakteri dapat terjadi jika seseorang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti dengan menggunakan obat kortikosteroid
menderita HIV atau AIDS, memiliki kanker yang mengganggu sistem kekebalan tubuh. Keempat, gejala infeksi bakteri. Gejala infeksi bakteri pada tiap orang berbeda-beda, tergantung organ yang terinfeksi dan jenis bakteri yang menyebabkannya. Beberapa gejala yang umumnya dirasakan ketika seseorang menderita infeksi bakteri adalah demam, batuk, bersin, muntah, diare, dan lemas. 5. Pengobatan infeksi bakteri. Infeksi bakteri ditangani dengan pemberian antibiotik. Antibiotik pada dasarnya memiliki dua fungsi utama, yaitu membunuh bakteri atau memperlambat perkembangbiakannya. Dokter akan menyesuaikan jenis antibiotik dengan gejala yang muncul, riwayat kesehatan, keparahan kondisi, dan hasil tes yang dilakukan. Beberapa jenis antibiotik antara lain pensilin, cefalosporin, aminoglikosida, tetracycline, makrolid, quinolone. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bakteri. Klasifikasi bakteri terdiri dari beberapa macam, yaitu klasifikasi berdasarkan bentuk, berdasarkan kewarnaan gram, berdasarkan suhu, berdasarkan kebutuhan oksigen. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan bentuk. Jika dilihat dari bentuknya, bakteri dibagi menjadi Coccus, Bacillus, dan spiral. Coccus yaitu bakteri yang memiliki bentuk bulat, dan Bacilli atau Bacillus adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang, dan spiral atau Streptococcus adalah bakteri yang membentuk melengkung. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah klasifikasi bakteri berdasarkan pewarnaan gram. Berdasarkan pewarnaan gram, bakteri dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, berdasarkan gram positif dan gram negatif. Gram positif adalah gram yang mampu mempertahankan warna kristal violet yang diujikannya, dan gram negatif yang tidak bisa mempertahankan warna violet yang berubah. Dan yang ketiga, klasifikasi bakteri berdasarkan suhu. Jika dibagi berdasarkan suhu, adaptasinya, bakteri dibagi menjadi termofil, mesofil, dan psikofil. Termofil adalah bakteri yang mampu bertahan di lingkungan bersuhu tinggi, yaitu sekitar 41 derajat sampai dengan 122 derajat Celcius. Yang kedua yaitu bakteri mesofil. Ini adalah jenis pertumbuhan optimal berada di suhu sedang, yaitu pada suhu 20 derajat sampai dengan 45 derajat. Biasanya jenis ini terdapat pada keju dan yogurt. Yang terakhir yaitu psikofil adalah kelompok bakteri yang dapat tumbuh dan bereproduksi pada suhu dingin, yaitu pada suhu 20 sampai dengan 10 derajat Celcius. Yang keempat, klasifikasi berdasarkan kebutuhan oksigen. Berdasarkan kebutuhannya akan oksigen, bakteri dibedakan menjadi aerobik, anaerobik, dan mikroaerobik. Aerobik adalah bakteri yang memerlukan oksigen untuk proses metabolisme dan respirasi seluler. Jenis ini menggunakan oksigen untuk melakukan metabolisme senyawa seperti karbohidrat dan lemak untuk menghasilkan energi. Yang selanjutnya, aerobik. Aerobik dibagi menjadi tiga: aerobik obligat, anaerobik toleran, dan anaerobik fakultatif. Anaerobik air toleran adalah jenis bakteri yang tidak membutuhkan oksigen dan dia mampu melindungi diri sendiri dari oksigen. Jenis bakteri. 1. Berdasarkan cara mendapatkan makanan. Berdasarkan cara mendapatkan makanan ada pun beberapa contohnya seperti 1. Bakteri heterof. Bakteri heterof adalah bakteri yang memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya. Contohnya seperti A. Bakteri saporofit, B. Bakteri parasit. 2. Bakteri autotrof. Bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat menyusun sendiri zat organik dari zat anorganik. Contoh dari bakteri autotrof adalah A. Bakteri fotoaurotrof, B. Bakteri cumulatortrof. Berdasarkan bentuknya, contoh berdasarkan bentuknya adalah
1. Kokus atau bulat seperti bola. Contoh-contoh kokus bulat seperti bola adalah yang pertama Monococcus atau soliter, B. Diplococcus atau koloni 22, C. Tetracoccus atau koloni 44, D. Sarcina atau koloni membentuk kubus, E. Streptococcus atau koloni membentuk rantai, F. Staphylococcus atau koloni membentuk buah anggui. Sekarang Bacillus atau batang. Bacillus atau batang contohnya seperti A. Monococcus atau soliter, B. Diplococcus atau koloni 22, C. Staphylococcus atau koloni membentuk rantai. Sekarang spiril atau spirillum. Berdasarkan lapisan peptidoglycan dinding sel. Contoh berdasarkan lapisan peptidoglycan dinding sel adalah 1. Bakteri gram positif. Bakteri gram positif mempunyai warna ungu atau mempunyai lapisan peptidoglycan dinding sel yang tebal. 2. Bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif mempunyai warna merah muda atau lapisan peptidoglycan dinding sel yang tipis. Saya akan menjelaskan 10 bakteri yang menguntungkan bagi manusia. Bakteri yang pertama adalah Lobactyculus adicophilus. Bakteri ini adalah salah satu yang normalnya berada di saluran pencernaan manusia. Bakteri ini bermanfaat untuk menurunkan kolesterol jahat dan mencegah diare. Bakteri ini juga dapat melawan bakteri vagina yang dapat menyebabkan keputihan. Dapat ditemukan di dalam minuman susu. Bakteri yang kedua adalah Lobactyculus rhamnosus. Bakteri yang bermanfaat untuk mengatasi diare, melindungi saluran pencernaan, dan menjaga kesehatan hati. Bakteri ini bisa dapat ditemukan di produk olahan susu. Bakteri yang ketiga adalah bakteri Bacillus coagulans. Bakteri ini mempunyai manfaat untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Bakteri yang keempat adalah Bifidobacterium aminalysis. Jenis probiotik ini terkenal mampu memperbaiki gerak usus. Bakteri ini sering digunakan untuk terapi orang dengan sistem iritasi usus besar atau konstipasi kronis. Bakteri yang kelima adalah bakteri Escherichia coli. Bakteri ini bermanfaat untuk kesehatan. Bakteri ini dapat mencegah dan mengobati kolitis ulcerativa atau peradangan di usus besar. Bakteri yang keenam adalah Lactococcus lactis. Bakteri ini bermanfaat untuk memperbaiki peradangan usus. Bakteri ini dapat ditemukan di dalam keju dan mentega. Bakteri yang ketujuh adalah bakteri Lobacillus reuteri. Menurut studi yang dilakukan oleh Skinnewis pada tahun 2008, bakteri ini secara alami ditemukan di dalam air susu ibu atau ASI. Bakteri ini bermanfaat untuk mencegah diare yang menyerang anak. Bakteri yang ke-8 adalah bakteri Saccharomyces boulardii. Bakteri ini adalah bentuk ragi yang merupakan jenis probiotik. Bakteri ini dapat mencegah dan mengobati diare akibat mengonsumsi antibiotik. Bakteri yang ke-9 adalah bakteri Staphylococcus thermophilus. Bakteri ini dapat bermanfaat untuk mencegah intoleransi laktosa. Bakteri yang ke-10 adalah bakteri Bifidobacterium longo. Bakteri ini adalah jenis bakteri yang umumnya ditemukan di saluran pencernaan. Bakteri ini berfungsi memecahkan karbohidrat dan menetralkan racun di usus.